Oke, terima kasih yang sudah mensupport atau yang mau bergabung di WA. Beratnya gagal bayar di awal tahun 2023. Ya. Saya perhatikan aturan OJK di sini cukup banyak. Cukup banyak POP OJK, aturan-aturan, larangan-larangan. Tapi di awal tahun ini bukan diikuti, malah semuanya melanggar. Ya, di awal tahun aja saya mendapatkan informasi dari pinjol legal sudah berani menagih ke yang bukan kontak darurat, ya, langsung meminta hutang kepada yang bersangkutan, ya, yang bukan kontak darurat tadi, yang bukan pula orang berhutang, langsung menyebutkan nominal hutang, ya. Sementara larangan-larangan OJK itu banyak, tidak boleh melakukan penagihan kepada yang bukan si pengutang, apalagi menyebutkan nominal hutangnya. Melakukan penagihan saja tidak boleh, ya. Tapi aturan itu seakan dianggap sampah oleh pihak pinjol, dan saya yakin di 2023 ini akan lebih parah lagi orang-orang yang terjebak di dunia online ini. Kenapa seperti itu? Saat ini hampir di semua media sosial, hampir di semua platform, baik itu di YouTube, Snack Video, di TikTok, bahkan di Google sendiri, dan aplikasi-aplikasi yang membutuhkan sinyal dari internet, itu ada iklan pinjol yang penuh daya tipu-tipuan untuk meraih untung yang sebesar-besarnya dan melobi masyarakat untuk melakukan peminjaman. Ya, yang saya herankan, kenapa dari pengatur perbankan yang ada di Indonesia masih diam-diam aja seperti ini, ya. Apakah OJK itu sudah tidak berfungsi lagi, ataukah OJK sudah gagal membina dari pinjaman online ini, atau OJK sudah gagal membentuk asosiasi fintech pendanaan Indonesia? Itu kan yang jadi pertanyaan, karena kepercayaan dari masyarakat, terutama orang yang gagal bayar pinjol, sudah mulai hilang, ya. Dan saya tahu persis banget, dan saya menduga banget, dan saya yakin banget OJK mengorbankan masyarakat semuanya demi keuntungan para mafia yang ada di Indonesia ini, ya. Pinjol ini kan dimasuk kategori mafia juga, mengambil untung yang sebesar-besarnya. Bahkan peraturan demi peraturan tidak pernah diikuti. 0,4% per hari tidak diikuti. Dilarang melakukan penagihan dengan pola penekanan fisik maupun verbal, tidak dipatuhi. Ya, pinjaman jangka panjang cuma dibolehkan 12-24% per tahun, ya. Ini enggak, pinjaman 6 bulan saja mereka bisa ngambil bunga sampai 30%. 6 bulan cuman pinjamannya. Makanya saya bilang buat teman-teman semuanya yang telat bayar, yang gagal bayar, baik di pinjol legal, di fintech, ataupun dimanapun, hati-hati. Serangan mental buat diri Anda cukup besar di awal-awal tahun ini, karena banyak target yang tidak tercapai oleh debt collector di akhir tahun kemarin. Sehingga segala upaya akan mereka coba untuk menaklukkan diri Anda dan memberi ketakutan yang sangat luar biasa. Ya, jadi kita berbalik lagi ke peraturan OJK, bahwa OJK resikonya cuma satu, skor kredit kita bermasalah. Dan di dalam aturan itu juga OJK juga meminta untuk pihak pinjol meranking masing-masing nasabah mereka atau debitur mereka. Ya, saat ini dilakukan atau tidak dilakukan itu terserah mereka. Mau mereka lakukan, mau mereka ranking kita atau tidak, itu terserah mereka. Tapi yang jelas, yang kita temukan di lapangan adalah besarnya tekanan yang diberikan oleh debt collector yang bekerja di perusahaan pinjol. Ini teman-teman harus mengendalikan diri Anda masing-masing. Ya, karena saya perhatikan di sini terlalu banyak rasa takut yang melebihi kapasitas normal. Ya. Di sini kita bacakan ada email yang masuk. Selamat malam Bang, maaf sebelumnya saya mau minta tanggapan atau saran, ya. Ini email ya yang masuk. Saya punya hutang di 3 aplikasi pinjol legal. Ada modal nasional, dan KTA kilat dalam kurung kredit cepat. Semuanya sudah galbay dan setiap hari semakin bertambah karena denda, keterlambatan, dan bunga.
Awalnya saya gali lubang tutup lubang dengan meminjam di S-Pinjam. Cuma dikarenakan saya galbay di beberapa APK tersebut, jadi saya tidak bisa lagi melakukan pinjaman atau ditolak karena kredit skor tidak mencukupi. Akhirnya saya memutuskan untuk meminjam ke perusahaan tempat saya bekerja untuk menutupi sebagian pinjol saya dan sebagian APK tersebut dengan pemotongan gaji saya per bulan sebagai bentuk pelunasan. Sekarang saya tidak bisa lagi untuk membayar. Saya sudah sering mendapatkan teroran WA, telepon dari DC-DC APK tersebut. Satu, pertanyaan saya, bagaimana cara menghadapi DC jika ada yang datang ke rumah? Oke. Menghadapi DC yang ada datang ke rumah, jika ada datang ke rumah ya. Caranya simpel banget. Kita jelaskan fakta yang terjadi, jelaskan apa yang menjadi penyebab Anda telat bayar. Ya. Kalau si debt collectornya mau menerima, minta toleransi dan perpanjangan, tapi jangan dibayar uang perpanjangannya. Minta perpanjangan waktu, silahkan Anda usahakan. Kalau si debt collectornya tidak mau menerima, minta mereka untuk melanjutkan resiko apapun yang telah ditetapkan oleh perusahaan mereka. Ya, kalau si debt collectornya bertindak anarkis, bertindak di luar SOP yang ada, tolong videokan dan rekam mereka. Ya, seperti itu menghadapi DC yang datang ke rumah. Habis itu, ketika gagal galbay, otomatis kan denda dan bunga semakin tinggi. Jadi sampai kapan saya harus galbay, atau apakah saya harus membayar ketika sudah punya uang atau memang tidak perlu dibayar? Oke. Ketika kita gagal bayar atau telat bayar, bunga adalah terus berjalan seperti biasa. Dan bunga sesuai dengan peraturan OJK akan berhenti setelah 90 hari. Ya, bunga plus denda itu tidak boleh melebihi 100% dari total pokok hutang yang ada. Jadi kalau misalnya Anda ngutang 1 juta, setelah 90 hari pihak pinjol cuma boleh menagih sebanyak 2 juta, tidak boleh menagih sebanyak 4 juta. Ya, jadi Anda tidak perlu khawatir soal bunga plus denda. Kalau Anda sudah ada uang, Anda bisa negosiasi hal ini sampai mereka menyetujui. Kalau mereka tidak menyetujui, Anda harus ambil resiko di dalam ini. Siap nama kita dimasukkan ke dalam skor kredit bermasalah. Ya. Habis itu, pertanyaannya lagi, harus membayar ketika saya sudah punya uang atau memang tidak perlu bayar? Soal ingin bayar atau tidak itu tergantung dari kondisi dan keadaan Anda. Kalau keadaan Anda memungkinkan untuk menyelesaikan hutang-hutang Anda, lakukan segera. Yang menjadi masalah adalah keadaan Anda tidak memungkinkan untuk menyelesaikan hutang-hutang yang ada. Ini yang jadi masalah. Tapi sejauh itu tidak bermasalah, aman-aman saja, kebutuhan hidup Anda terpenuhi, lakukan segera. Ya, mohon sarannya Bang, semoga Abang sehat selalu dan dimudahkan segala urusannya. Amin. Ya, sudah saya berikan sarannya ya. Oke Bang, sudah capek gali lubang tutup lubang terus. Saya mau stop. Apa yang harus saya lakukan? Saya bingung mau lunasi gimana hutang di 5 APK, yaitu Uang Mi, EasyCash, Uatas, Kredit Pintar, dan S-Pinjam. Semua hampir 10 juta. Saya di EasyCash dan Uang Mi itu kemarin cicilannya lancar-lancar aja. Juga S-Pinjam itu sudah lunas. Gara-gara saya kena tipu sama KSP dan pinjam tanpa riba, jadi saya terpaksa pinjam di Uang Mi, Kredit Pintar, dan S-Pinjam. Saya mau lunasi tapi bingung, tolong pencerahannya Bang. Oke. Makanya hati-hati dengan modus online saat ini. Selain Anda menghadapi besarnya bunga dan denda yang diterapkan oleh pelaku usaha jasa keuangan atau pinjol yang biasa kita sebut, kita juga menghadapi perampok-perampok online, orang-orang yang melakukan aksi penipuan dengan modus-modus tertentu. Bagaimana modus itu yang bisa mempengaruhi pemikiran kita. Ya, jadi kedepannya lebih hati-hati lagi, lebih selektif lagi. Kalau saat ini Anda tidak mampu bayar, tidak ada yang bisa memaksa Anda untuk terus membayar hutang-hutang itu. Yang penting Anda bisa memenuhi kehidupan Anda sehari-hari, itu sudah syukur alhamdulillah. Ya, nanti pelan-pelan Anda ada pekerjaan, ada penghasilan, sisihkan sedikit demi sedikit. Insya Allah kalau sudah terkumpul, Anda boleh negosiasi sesuai dengan tingkat kemampuan Anda. Ya, intinya tidak ada yang perlu dipanikkan, tidak ada yang perlu dicemaskan. Cuman yang perlu diwaspadai adalah desakan debt collector menjelang awal tahun 2023 ini. Bukan menjelang lagi ya, sudah kita jalani. Itu aja yang perlu Anda
hati-hatikan dengan pola pikir, jangan sampai terhanyut atau terpengaruh dengan ancaman mereka dan tekanan mereka, sehingga terjadi lagi gali lubang tutup lubang. Ya, mungkin sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.